Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Lab Rosman dari kelompok 40 ingin mempresentasikan laporan kami di modul 2 tentang pengetahuan pengukuran dan mesin price. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Untuk bab pertama, yaitu latar belakang, proses manufaktur merupakan salah satu ilmu yang meliputi proses terhadap suatu material dalam pembuatan komponen dengan ukuran serta bentuk tertentu, dan merakit komponen-komponen untuk membuat alat atau mesin yang diinginkan. Bagian dari manufaktur yang sangat penting adalah pengukuran dan mesin press. Next. Untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin press. Tujuan dari praktikum modul 2 ini adalah yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari pengukuran dan mesin press. Yang kedua yaitu mengetahui penggunaan jangka sorong dan micrometer screw. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui gambaran dari mesin press. Yang keempat yaitu untuk mengetahui bagian-bagian dari mesin press, jangka sorong, dan micrometer screw. Manfaat praktikum yaitu satu, agar praktikan dapat memahami penggunaan jangka sorong, micrometer screw, dan mesin press. Yang kedua yaitu agar praktikan dapat mengetahui prinsip kerja dan pengoperasian mesin press sesuai SOP. Yang ketiga yaitu agar praktikan dapat mengaplikasikan penggunaan jangka sorong, micrometer screw, dan mesin press dalam dunia industri. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap suatu standar atau suatu ukuran tertentu. Kemudian micrometer screw adalah sebuah alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Disebut juga dengan jangka sorong, skate mat, atau vernier kaliper. Di skala geser tersebut dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Kemudian mesin press adalah mesin tools yang digunakan secara akurat untuk menghasilkan satu atau lebih pengerjaan permukaan benda dengan menggunakan satu atau lebih alat potong. penjelasan dari flowchart di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi praktikum. Studi praktikum merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur merupakan pemahaman-pemahaman yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, jurnal, dan berbagai website. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sekumpulan pertanyaan mengenai pelaksanaan dan hasil praktikum. Yang keempat ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum merupakan hasil yang ingin dicapai setelah praktikum dilaksanakan. Yang kelima ada manfaat praktikum. Manfaat praktikum merupakan hasil positif yang akan didapatkan setelah praktikum dilaksanakan. Yang keenam ada alat. Alat menerangkan berbagai peralatan yang digunakan sama praktikum. Yang ketujuh ada bahan. Bahan menerangkan berbagai bahan yang digunakan sama praktikum. Yang kedelapan ada SOP. SOP merupakan langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan praktikum. Yang kesembilan ada peralatan K3. Peralatan K3 merupakan alat keselamatan kerja yang digunakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya saat melakukan praktikum. Kesepuluh pengaplikasian peralatan dan mesin. Pengaplikasian peralatan dan mesin merupakan tahap penerapan praktikum dengan menggunakan peralatan jangka sorong dan mesin price. Yang ke-11 pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap pencari data yang nantinya akan diolah dengan perhitungan jangka sorong serta micrometer screw. Yang ke-12 ada pengolahan data. Pengolahan data merupakan tahap perhitungan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ke-13 ada flowsheet. Flowsheet merupakan urutan langkah-langkah pelaksanaan praktikum. Yang ke-14 ada analisis. Analisis merupakan tahapan menganalisa dan pemahaman hasil praktikum. Yang ke-15 ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil rangkuman secara jelas mengenai hasil praktikum, di mana kesimpulannya sesuai dengan tujuan. Kemudian masuk ke bab 4, pengumpulan data. Di sini sudah disediakan data untuk jangka sorong manual P1 dan P2, kemudian ada data untuk micrometer screw. Next. Bab 5 masuk ke dalam pengolahan data. Pengolahan data dibagi menjadi dua. Yang pertama data kelompok meliputi jangka sorong manual P1, jangka sorong manual P2, dan micrometer screw. Kemudian yang kedua ada data satu sesi, data meliputi data 4 kelompok. Next. Kemudian untuk pengolahan data kelompok, di sini pengolah data yang pertama ada Mean X bar atau rata-rata. Perhitungan rata-rata atau Mean di sini sama dengan sigma X, yaitu jumlah dari seluruh datanya dibagi N, yaitu banyaknya data. Kemudian ada median atau nilai tengah. Sebelum menghitung median, diurutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian ada range, rumus menghitung range sama dengan R max, min, R min. Kemudian ada modus, yaitu data yang paling sering muncul. Kemudian ada standar deviasi atau SD, di mana rumusnya yaitu akar sigma dalam kurung X min X bar kuadrat per N min 1. Next. Kemudian di sini ada data perhitungan jangka sorong manual P1. Meannya ini adalah data dari jangka sorong manual P1 dibagi banyaknya data pada jangka sorong manual P1 didapatkan hasil 80,912. Kemudian median dari jangka sorong P1 pertama diurutkan datanya terlebih dahulu, kemudian didapatkan nilai tengah 80,89. Kemudian range untuk jangka sorong P1 yaitu 81, data terkecil dikurangi data terbesar yaitu 80,83 sama dengan 0,17. Kemudian untuk modus dari jangka sorong P1 yaitu 80,89. Kemudian untuk standar deviasi bisa dilihat di sini ada tabel perhitungan dari standar deviasi, kemudian didapatkan hasil 0,064915. Next. Kemudian untuk perhitungan jangka sorong P2 sama seperti jangka sorong P1, kemudian ada data micrometer screw, perhitungannya juga sama seperti perhitungan di atas.
Kemudian ini juga ada data satu sesi meliputi data 4 kelompok. Untuk pengolahan data satu sesi meliputi 4 kelompok, perhitungannya sama seperti yang tadi. Kemudian ini juga ditambahkan untuk uji kecukupan data, yaitu rumusnya N-aksen sama dengan K per S akar N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat per sigma X dikuadratkan semuanya. Di sini K-nya bernilai 2, S 0,05, dan banyaknya data adalah 20 atau N. Kemudian untuk keseragaman data ada UCL, di mana rumusnya X bar tambah 2 kali SD, kemudian ada CL, yaitu sama dengan X bar, kemudian ada LCL sama dengan X bar min 2 kali SD. Ini untuk perhitungan peta X-nya, yaitu ada mean dari peta X bar, yaitu jumlah data pada peta X bar bagi banyaknya data, yaitu ada 4 sama dengan 13,674. Kemudian untuk range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, didapatkan hasil 1,87. Kemudian untuk perhitungan standar deviasi bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, kemudian dimasukkan ke dalam rumus standar deviasi mendapatkan hasil 0,634965. Kemudian untuk uji kecukupan data, perhitungannya seperti pada layar, kemudian didapatkan hasil 0,0775684. Karena N-aksen kurang dari sama dengan N, maka dianggap data sudah cukup. Next. Kemudian di sini ada gambar peta X seperti pada gambar, didapatkan nilai UCL yaitu dari perhitungan 83,01093, kemudian nilai LCL 81,741, kemudian nilai LCL 80,47107. Kemudian di sini ada gambar peta X, kemudian analisa dari grafik peta X adalah dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa data pengamatan masuk ke dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Next. Kemudian untuk perhitungan peta R sama seperti perhitungan pada peta X, di mana mean sama dengan banyaknya data, kemudian dibagi jumlah datanya, yaitu mendapatkan hasil 0,2925, kemudian range yaitu nilai terbesar 0,7 dikurangi nilai terkecil 0,04 menghasilkan nilai 0,66. Kemudian standar deviasi perhitungannya bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, kemudian mendapatkan hasil 0,286284. Kemudian ada uji kecukupan data, perhitungannya seperti tampak pada layar, kemudian didapatkan hasil 826,51121. Karena N-aksen lebih besar dari N, maka dianggap data tidak cukup atau kurang dan perlu dilakukan penambahan data. Next. Kemudian ada gambar peta R, didapatkan hasil UCL 0,865068, kemudian data LCL 0,2925, kemudian ada data LCL minus 0,280068, kemudian di sini juga ada gambar peta R. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa data pengamatan masuk ke dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Ini yaitu bab 6 flowsheet. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan, alat, dan alat pelindung diri. Selanjutnya menggunakan alat pelindung diri, membuat garis pada benda menggunakan high gloves, kemudian setting benda kerja pada ragum, lalu melakukan pengecekan pada safety device, kemudian menyalakan mesin fresh atau milling, lalu tes putaran mesin milling atau fresh, kemudian mengatur speed mesin sesuai dengan kebutuhan, lalu atur posisi head milling atau fresh terhadap benda kerja sesuai kebutuhan, dan selanjutnya yaitu atur ketebalan pemotongan benda kerja sesuai kebutuhan, melakukan pengerjaan milling sesuai dengan gambar job kerja, dan melepas benda kerja dari ragum, dan mematikan power mesin milling setelah selesai. Selanjutnya adalah analisa. Pada praktikum ini adalah praktikum pengukuran dan mesin fresh. Alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong dan micrometer scope. Jangka sorong digunakan untuk menghitung diameter dalam maupun diameter luar benda kerja. Micrometer scope biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja. Mesin fresh dapat didefinisikan sebagai mesin yang berfungsi menghasilkan sebuah bidang datar, di mana pisau berputar dan benda digerakkan dari meja mesin, di mana proses pengurangan suatu material benda kerja karena alat potong yang berputar pada poros yang sama. Pembahasan. Adapun bagian dari mesin fresh antara lain spindle utama, meja atau table, motor drive, transmisi, knee, kolom atau tiang, base atau dasar, dan kontrol. Pada praktikum ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah menjepit benda kerja pada meja fresh. Lalu pastikan benda kerja lurus dan rata pada saat dijepit. Pasang martabor yang akan digunakan untuk melubangi benda kerja. Selanjutnya mengganti martabor dengan pisau fresh yang sudah disiapkan. Pada lubang, arahkan dan gerakan meja ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, matikan mesin fresh dan buka benda kerja lalu lihat hasil yang didapat. 8. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat dari praktikum kali ini adalah yang pertama yaitu fungsi dari pengukuran yaitu untuk mendapatkan nilai atau hasil perbandingan yang diperoleh pada saat melakukan pengukuran. Kemudian yang kedua yaitu alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong dan micrometer scope. Yang ketiga, jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun luar benda kerja, sedangkan micrometer scope digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Kemudian yang keempat, mesin fresh berfungsi untuk membentuk bidang pada suatu benda yang menjadi objek nyata dari mesin. Lalu yang kelima yaitu bagian-bagian mesin fresh yaitu badan motor, rantai pemutar, tombol on/off, engkol, ragum, dan lain-lain. Next. Saran. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya perhatikan memahami prosedur sebelum melakukan praktikum. Kemudian, yang kedua, sebaiknya perhatikan lebih berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan kerja pada saat praktikum. Yang ketiga, sebaiknya perhatikan menggunakan APD lengkap saat melakukan praktikum. Yang keempat, sebaiknya perhatikan mengecek terlebih dahulu alat yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Kemudian yang kelima, sebaiknya perhatikan merapikan dan membersihkan alat yang telah digunakan saat melakukan praktikum. Next. Kemudian ada daftar pustaka. Pada laporan kali ini kami menggunakan 8 buku dan 5 jurnal. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.